الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Raya Al-Insa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa, setiap Sabtu pagi kita mencoba untuk mendalami, untuk mengetahui kisah kehidupan manusia mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Dan untuk pagi hari ini kita sampai kepada waqa'ah atau pemutusan atau embargo atau pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Bani Hashim dan juga orang-orang Islam. Sebagaimana kemarin yang sudah kita sampaikan bahwa ya orang-orang Bani Hashim ini berada di satu tempat di suatu pemukiman, kemudian orang-orang kafir ini membuat perjanjian dengan sesama orang kafir untuk mengadakan pemboikotan terhadap orang Islam. Isi dari pemboikotan titik tekannya itu ada dua. Yang pertama adalah tidak dibolehkan mengadakan hubungan silaturahmi perkawinan, dan yang kedua tidak diperbolehkan hubungan dagang, dan yang ketiga tidak boleh berbelas kasih. Ya, jadi yang pertama yang kemarin saya sampaikan yaitu memutuskan hubungan perkawinan. Perlu kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW itu berbisa dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu mempunyai anak laki-laki, Rasulullah mempunyai anak perempuan. Kemudian sebelum peristiwa ini ditandatangani atau disepakati, maka yang dilakukan oleh Abu Lahab adalah meminta kepada anak-anaknya untuk mencerai istri-istrinya. Anaknya Rasulullah, namanya Ruqayyah, menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, dan anak ketiga Rasulullah yaitu Ummu Kulsum itu menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Dalam peristiwa ini kemudian dicerai, padahal anaknya Nabi masih kecil, ya antara masih usia masih muda dan belasan tahun usia. Ini yang dilakukan pada saat itu. Jadi anak-anaknya Nabi, deritanya Nabi itu bukan hanya menderita secara umum, tapi secara keluarga pun Nabi itu yaitu dicerai anak-anak. Hanya Allah berkehendak lain, pada akhirnya nanti ya, mantan mantu Nabi juga masuk Islam. Sedangkan Utaibah ini enggak. Utaibah takut dalam kekafiran dan kemudian meninggal diterkam oleh serigala. Ini kisahnya panjang, tapi saya cukup di sini saja. Jadi perlu kita ketahui Abu Lahab itu adalah termasuk manusia terjelek yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti namanya tertulis di dalam Al-Quran. Kalau sudah ditulis di dalam Al-Quran, kalau tidak yang terbaik berarti dia yang terjelek. Kemudian punya anak, Abu Lahab itu punya anak, anaknya itu 4 dikisahkan ya. 2 itu pernah menjadi mantunya Nabi. Tadi yang saya sebutkan. Dari 4 anaknya itu 3 itu nanti Muslim. 3 itu masuk Islam. Utbah masuk Islam, Muwatta masuk Islam, Durrah masuk Islam. Yang tidak masuk Islam atau mati dalam kekafiran itu satu saja, yaitu anak emasnya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Dan Utaibah ini pernah menjadi mantu Nabi karena pernah menikah dengan Ummu Kulsum. Ya, itu pertama. Jadi pertama adalah memutuskan hubungan perkawinan. Yang kedua, memutuskan hubungan semua perniagaan. Tidak boleh jual beli, tidak boleh dagang dengan orang-orang Islam pada saat itu. Sehingga yang diderita oleh orang Islam adalah sampai tingkat kelaparan, tidak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari.
tahun. Jadi bukan pendek waktunya, 3 tahun dibarengi. Sampai dikisahkan, ya sampai banyak yang kelaparan, anak-anak kecil banyak yang menangis karena kelaparan sampai memakan dedaunan. Perlu kita ketahui di Arab itu daun tidak sebagaimana di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita melangkah banyak daun-daun, kalau di sana belum tentu ada daun. Sampai tingkat makan dedaunan itu pada saat itu yang dialami oleh orang. Ya, sebagaimana kemarin yang sering kita sampaikan, penekanan yang berlebihan dari pihak tidak dari satu pihak akan menimbulkan simpati dari pihak itu. Jadi kalau kita menekan terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan rasa simpati itu dari pihak yang menekan. Dan ini juga berlaku pada saat ini. Ketika Islam itu ditekan sedemikian rupa, maka ada sebagian dari orang-orang kafir Quraisy itu yang kemudian simpati dengan Islam. Ya, disebutkan di sini ada 5 nama-nama itu, tapi tidak saya sebutkan. Ya, ada 5 orang tokoh Quraisy yang kemudian simpati kepada orang Islam. Berbarengan dengan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahu pada Abu Thalib, wahai pamanku, perjanjian yang ditulis oleh mereka, yang ditulis dalam satu buku yang diletakkan di dalam Ka'bah itu sudah dimakan oleh rayap. Maka Abu Thalib ini mengatakan, ya Muhammad, apakah yang memberitahu ini adalah Tuhanmu? Maka Nabi Muhammad mengatakan benar. Kemudian Abu Thalib bersama tokohnya Bani Hashim saat itu keluar dari pemukimannya, kemudian menemui orang-orang kafir Quraisy. Tanggapannya orang kafir dikira Abu Thalib ini mau menerima perjanjiannya, yaitu menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ketika bertemu dengan tokoh-tokoh Quraisy ini, maka Abu Thalib itu mengatakan, wahai Quraisy, ya, sesungguhnya perjanjian yang kamu tulis ini itu sudah dimakan oleh rayap. Sebagaimana yang disampaikan oleh ponakan saya, yaitu Muhammad, menceritakan kepada saya bahwa perjanjian kamu tulis itu sudah dimakan oleh rayap. Orang nggak ada yang tahu itu ditaruh di buku, kemudian buku itu ditaruh di Ka'bah, sehingga tidak ada yang tahu. Kemudian orang Quraisy ini dan Abu Thalib mengadakan perjanjian. Anak Nabi Muhammad ini, maksudnya Abu Thalib, adalah manusia yang tidak pernah berbohong selama saya hidup dengan dia. Sehingga saya punya keyakinan apa yang disampaikan oleh Muhammad ini adalah sebuah kebenaran. Ya, kemudian orang-orang kafir sudah kita membuat aja sebelum buku ini diambil, buku perjanjian itu, maka mereka bersepakat, kalau memang yang disampaikan Muhammad ini adalah benar, ya, maka cabutlah perjanjian ini, kemudian bebaskan kami, kata Abu Thalib. Tapi kalau yang disampaikan oleh ponakanku ini salah, maka akan aku serahkan dia kepada kamu dan silahkan apa yang akan kamu lakukan. Ya, karena orang kafir itu lagi dibunuh dan Muhammad. Kemudian mereka bersama-sama datang ke Ka'bah, kemudian membuka buku. Orang kafir itu tertawa karena buku ini masih rapi. Siapa yang mengatakan bahwa buku ini dimakan oleh rakyat? Ya. Sehingga ketika buku ini dibuka, ternyata bahwa buku itu sudah habis dimakan oleh rakyat. Isi perjanjiannya itu kecuali kalimat Allah yang benar. Ya, sesuai dengan perjanjian yang tadi, kalau yang disampaikan Muhammad ini adalah benar, ya, maka orang kafir harus menghentikan perjanjian itu, kemudian membebaskan orang Islam. Tetapi kalau yang disampaikan Muhammad ini salah, maka Abu Thalib siap menyerahkan Muhammad, kemudian mau dibunuh, mau diapakan, terserah orang-orang kafir. Ternyata apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa perjanjian itu sudah dimakan oleh rayap. Sebenarnya aneh-aneh itu kayak rayap tapi ada sayapnya. Saya tidak tahu kalau di sini aneh-aneh, tapi saya terjemahkan aja rayap. Ya. Jadi inilah yang memakan perjanjian. Sehingga orang-orang yang awalnya tadi tidak setuju
Dengan disobek-sobeknya ini, maka berakhirlah pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir, kezaliman yang dilakukan oleh orang Quraisy. Nah, ini pelajaran-pelajaran besar yang harus kita dalami, ya betapa sabarnya nanti bagaimana Bani Hashim ini itu melindungi Nabi. Padahal Bani Hashim tidak semuanya Muslim. Bani Hashim itu yang tidak ikut tidak ikut membela Nabi itu kan cuma Abu Lahab. Yang lainnya itu membela Nabi walaupun dia kafir. Nah ini yang perlu ya, bagaimana Nabi ini dibela orang kafir saja membela Nabi. Dan kalimatnya Abu Thalib adalah, saya belum pernah mendengar keponakanku ini berdusta. Salah satu yang menyebabkan kenapa Nabi Muhammad ini demikian dipercaya oleh manusia, karena beliau ini tidak pernah berdusta. Kalau sekarang ini kenapa kita nggak percaya dengan si A, si B, si C? Karena biasa berdusta. Orang yang biasa berdusta tidak dipercaya orang. Dan Nabi kita ini Nabi yang tidak pernah berdusta sekali. Ini kesaksian dari Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu yang merawat dari kecil. Ya, dari semenjak ditinggal oleh Abdul Muthalib, semenjak ditinggal oleh kakeknya, itu hidupnya bersama pamannya. Mulai itu sampai Nabi Muhammad ini peristiwa ini tidak pernah berdusta. Mungkin pesan terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, membiasakan kita jangan berdusta. Kalau kita berdusta, kita tidak akan dipercaya oleh manusia. Ya, mungkin demikian. Bila terberita ya, assalamualaikum.